Anda kembali menyaksikan Berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting, gudang penyimpanan kabel telepon dan listrik di Kota Makassar ludes terbakar. Polisi bubarkan tawuran 2 kelompok warga di Kota Makassar yang diduga dipicu dendam lama. Para pemuda Kabupaten Pindrang menggelar lomba balap perahu nelayan di lokasi wisata Pantai Ujung Tape. Ya, seekor ular jatuh dari plafon Masjid Islamic Center Dato Tiro Bulukumba. Guna mencegah insiden terulang, petugas masjid rutin melakukan pemeriksaan berkala. Dari rekaman CCTV tampak seekor ular jatuh dari plafon Masjid Islamic Center Dato Tiro, Kabupaten Bulukumba. Insiden ini mengakibatkan sejumlah jamaah yang hendak memulai sholat Jumat panik menghindar. Ular sepanjang 30 cm ini terjatuh dari plafon yang belum diperbaiki. Saya duduk di sini. Saya duduk di sini sama Pak Daud, ada jamaah di dekat saya. Itu waktu azan pertama berkumandang. Jadi pas kita mendengarkan suara azan, tiba-tiba ada jatuh dari atas. Ini mengenai ada jamaah anak kecil kira-kira umur 3 tahun. Ini anak yang lepas jatuh mengena belakangnya ini anak. Terus dia lempar itu ular, terlempar ke belakang. Jadi jamaah yang ada di belakangnya ini yang tangkap ini ular. Kemudian dia pukulkan ke karpet sampai jamaah yang lain ikut panik karena ada suara bahwa ada ular. Tapi ular mungkin besarnya seperti ini, panjangnya kira-kira ya 30 cm lebih lah. Tapi sempat buat panik ya? Ya sempat kita panik, tapi tidak berapa lama. Karena setelah ditangkap itu ular dibawa keluar. Guna mencegah insiden terulang, petugas masjid rutin melakukan pemeriksaan berkala. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Mahasiswa yang tenggelam di Sungai Teterea Ulu Salu, Kabupaten Tanah Toraja berhasil ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Jasad korban terjepit di sela bebatuan sekitar 50 meter dari lokasi pertama hanyut. Usai 2 hari pencarian, Nelwan Patola, mahasiswa yang hanyut tenggelam di Sungai Teterea Ulu Salu, Kabupaten Tanah Toraja, akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Jasad korban terjepit di sela batuan sekitar 50 meter dari lokasi pertama hanyut. Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja ini awalnya sedang meneliti turbin di Sungai Teterea Ulu Salu bersama 7 temannya pada Rabu 20 Juli 2022. Korban dilaporkan terpleset saat berupaya mengambil topinya yang jatuh ke sungai. Korban diduga terseret derasnya air sungai hingga hanyut tenggelam. Kami dari tim SAR gabungan telah menemukan korban pada pukul 16.00 dan terseret kurang lebih 50 meter dari LKK titik awal jatuhnya korban pertama kali dengan kondisi meninggal dunia dan langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan dievakuasi kembali ke Rumah Sakit Laki Padada untuk keperluan otopsi. Untuk laporan awal yang kami terima dari Basarnas itu korban lagi melakukan penelitian untuk turbin sampai terjadi kecelakaan di sungai. Tangis histeris keluarga tidak terbendung melihat jasad korban. Jenazah segera dimakamkan setelah autopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Laki Padada. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja. Ya, kita simak informasi lain. Keluarga bayi berusia 1 bulan yang meninggal usai disuntik perawat Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar memilih jalur mediasi. Bahkan perawat yang diduga melakukan salah suntik obat telah meminta maaf. Kasus bayi berumur 1 bulan yang meninggal usai disuntik perawat di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar berakhir damai. Keluarga rela melepas kepergian korban setelah ada mediasi secara tertutup dari pengelola rumah sakit.
Bahkan perawat yang diduga melakukan salah suntik obat kepada korban telah meminta maaf. Harapannya melalui tragedi memilukan ini, seluruh tenaga medis di rumah sakit harus lebih berhati-hati agar kasus salah suntik hingga memakan korban jiwa tidak terulang. Kemarin kan 1 hari yang lalu sudah dimediasi bersama dengan pihak korban dan pihak rumah sakit, dan itu pun juga suster sempat datang juga untuk meminta maaf. Jadi suster yang kemarin itu yang sempat salah suntik datangi rumah korban untuk meminta maaf. Jadi kami pihak pemerintah sangat berterima kasih di mana kita memediasi persoalan dan tidak berkelanjutan lagi. Jadi saya harap ini adalah salah satu cobaan bagi kita semua, dan saya harap para suster untuk berhati-hati, disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Bayi berumur 1 bulan asal desa Tamanyeleng, Kabupaten Goa meninggal dunia setelah 1 jam disuntik oleh perawat rumah sakit Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar. Korban diduga salah suntik obat. Terkait kasus ini, pengurus rumah sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar siap bertanggung jawab dengan melakukan audit kesalahan tenaga medis. Kejadian tentang ada dugaan anak yang meninggal dianggap tidak wajar setelah diberikan obat di perawatan Wahidin, hanya saya harus sampaikan secara jelas bahwa keadaan ini kan suatu hal yang kita sekarang ini lagi melakukan juga audit terhadap keadaan itu. Artinya apa yang disampaikan oleh keluarga tentu kita tidak bisa menerima juga 100%, dan Rumah Sakit Wahidin memiliki aturan-aturan yang baku terhadap pelayanan. Tentu kita tidak menginginkan sesuatu keadaan orang dirawat meninggal, tetapi kalaupun ada pasien meninggal di Wahidin yang dianggap keluarganya tidak wajar, itu ada tanggung jawab dari rumah sakit untuk melakukan, melihat, kemudian melakukan evaluasi apakah benar atau tidak. Korban masuk Rumah Sakit Umum Wahidin Sudirohusodo Makassar karena rewel 5 hari tidak bisa tidur. Dari hasil pemeriksaan, paru-paru korban kotor sehingga perlu operasi. Namun sebelum menjalani operasi yang direncanakan pada hari Rabu 20 Juli 2022, datang perawat yang menyuntikkan obat. Diduga suntikan obat yang diberikan kepada korban tertukar dengan pasien lain. 1 jam berselang, tubuh korban membiru dan dinyatakan meninggal dunia. Zainuddin melaporkan dari Goa dan Makassar. Ya, akibat gelombang tinggi, ratusan nelayan di Kabupaten Bulukumba tidak melaut. Guna mengisi waktu luang, mereka memperbaiki kapal dan jaring. Ratusan nelayan di Bulukumba sejak Sabtu sore tidak melaut akibat gelombang tinggi hingga 3 meter. Guna mengisi waktu luang, mereka memperbaiki kapal dan jaring. Jadi anginnya kencang, Pak, ya? Anginnya kencang, ombak juga besar. Jadi para nelayan ini apa yang dikerjakan, Pak? Ya paling tidak bersih-bersih perahu, cat-cat perahu. Terus bagaimana dengan pasokan ikan sendiri, kurang atau bagaimana, Pak? Kurang. Lantaran tidak melaut, pasokan ikan di pasar tradisional Bulukumba menurun. Jika ada stok ikan laut, harganya melonjak 2 kali lipat. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Ya, sementara itu para pemuda Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pinrang menggelar lomba balap perahu nelayan di lokasi wisata Pantai Ujung Tape. Rencananya ajang ini menjadi agenda tahunan untuk memikat wisatawan berkunjung ke Pantai Ujung Tape. 40 nelayan dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat beradu kecepatan dalam lomba balap perahu nelayan. Ajang ini digelar para pemuda Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pinrang di lokasi wisata Ujung Tape. Selain mempererat silaturahmi sesama nelayan, lomba balap perahu nelayan ini untuk menumbuhkan usaha kecil sekaligus mempromosikan lokasi wisata Ujung Tape. Tujuannya ini untuk mempererat tali silaturahmi nelayan dan meningkatkan daya tarik wisatawan, serta ingin membangkitkan UMKM setempat. Jumlah pesertanya ini kurang lebih dari 40 peserta. Abdul Malik, peserta dari Polowali, Sulawesi Barat, mengaku ombak besar menjadi tantangan. Tantangannya itu kalau di perlombaan seperti ini, ya biasanya cuma ombak, ya persaingan lah juga. Biasa tantangannya kalau
semua baku dapat di tikungan. Biasa baku hempit perahu, arus ais itu tidak ini. Dia tidak terlalu terpengaruh. Rencananya, lomba balap perahu nelayan menjadi agenda tahunan untuk memikat wisatawan berkunjung ke pantai Ujung Tape. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Ya, demikian berita Makassar hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.